Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita masuk ke tugas pertemuan 5, mana ini adalah mata kuliah dasar pemrograman mobile. Perkenalkan, nama saya Dede Oktaviardi, NPM saya 193510362, kelas D dari pemrograman mobile, Teknik Informatika dan dari Universitas Islam Riau. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi, yaitu apa itu React Native. React Native adalah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. Dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React sendiri dibuat oleh perusahaan Facebook, yang dimana awalnya digunakan untuk membuat user interface untuk browser, yaitu web, lalu terus berkembang sehingga berguna untuk membuat mobile platform. Sekalinya kita belajar React, kita bisa mengimplementasikannya dalam web atau browser. Kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam mobile aplikasi atau mobile platform. React sudah cukup lama sehingga bisa dikatakan React ini adalah suatu library yang sangat stabil. React berdiri mulai dari tahun 2003, kemudian React Native sendiri dibangun pada 2015 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini cukup stabil dan terus bertahan sampai sekarang. Nah, di sini terdapat hal menarik dari React Native ini. Yang pertama, dengan kita belajar sekali React Native, kita bisa mengimplementasikannya di mana saja. Terus selanjutnya, karena menggunakan React, sehingga secara struktur baik di browser maupun di mobile bisa sama karena menggunakan React. Selanjutnya, ketika dalam proses development, kita disuguhi dengan sangat cepat sekali refresh ketika melakukan perubahan dalam codingan. Jadi misalnya kita ada melakukan perubahan dalam codingan, secara langsung dia merefresh tampilan pada aplikasi mobile tersebut. Nah, selanjutnya, React Native ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar, sehingga sudah terjaminlah kestabilannya, yaitu perusahaan-perusahaan besar tersebut yaitu Facebook, Skype, Tesla, Instagram, dan lain. React Native sendiri kan dibuat oleh Facebook, sehingga aplikasi-aplikasi besar yang di bawah Facebook juga menggunakan, di bawah naungan Facebook juga menggunakan React Native. Selanjutnya, setting up the development environment. Yang pertama yaitu Expo CLI. Expo adalah seperangkat alat yang dibangun di sekitar React Native. Fitur yang paling relevan saat ini adalah dapat membuat aplikasi React Native dalam hitungan menit. Selanjutnya yaitu React Native CLI. React Native CLI ini membutuhkan Xcode atau Android Studio untuk memulai aplikasinya. Nah, selanjutnya ada Android Development Environment. Dalam membuat aplikasi React Native Android menggunakan Windows, kita membutuhkan beberapa aplikasi pendukung, yaitu Node JDK, terus install Android Studio, selanjutnya install Android JDK, terus configure the Android Home Environment variable. Dalam pembuatan aplikasi React Native, ada proses yang namanya, sini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang npm, ada juga yang menggunakan npx. npm ini kita harus menginstal package React Native ke dalam laptop terlebih dahulu, sehingga kita baru bisa membuat aplikasi React Native. npm ini terdapat pada versi lamanya. Kalau versi terbarunya itu npx, kita hanya perlu memanggilnya dan kemudian React Native package online-nya akan tersedia di laptop. Kita tanpa perlu menginstal terlebih dahulu. Cara penulisannya yaitu ini bisa di command prompt npx React Native init nama project. Cara menjalankan aplikasi React Native yaitu pertama menggunakan emulator pada Android Studio. Maaf, di sini terjadi typo. Studio. Nah, selanjutnya ada menggunakan emulator pada terminal CMD atau command prompt, terus menggunakan real device. Nah,
Di sini kalau kita menggunakan emulator pada Android Studio, kita membutuhkan memori yang sangat banyak karena dia membutuhkan proses yang lama dan memori yang besar. Sehingga lebih baik menurut saya kita menggunakan emulator pada terminal CMD. Dia langsung memanggil tanpa menggunakan proses yang sangat lama dan tidak banyak memakan memori. Struktur kode dari React Native. Yang pertama ada package.json. Package.json ini adalah tempat di mana bundle dari aplikasi kita menyimpan semua informasi library apa saja yang digunakan. Selanjutnya ada app.js, merupakan source code tampilan screen pada aplikasi React Native. Yang ketiga ada index.js, yaitu file yang dilihat pertama pada project React Native adalah index.js. Pada index.js kita mengimpor apa yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang keempat ada nslings.js, menampilkan informasi error. Terus ada prettiers.js, berguna untuk mengatur struktur codingan agar terlihat rapi. Selanjutnya ada folder node modulus, kumpulan dari package yang kita gunakan. Selanjutnya ada folder iOS dan folder Android, yaitu berguna untuk mengatur proses setup untuk iOS dan Android. Dan yang terakhir ada file gitignore. Tujuan dari gitignore adalah kita bisa mengecualikan beberapa file yang kita tulis di dalam file gitignore. Nah, selanjutnya kita masuk ke repository online. Di repository online ini terdapat beberapa repository online yang tersedia. Pertama ada Bitbucket, kedua GitHub, ketiga GitLab. Di sini ya menurut saya yang familiar kepada saya sendiri adalah GitHub. Ya, untuk menyimpan project kita ke dalam repository yang harus kita lakukan adalah membuat atau meng-create repositorinya. Perintah untuk menyimpan project ke dalam repository online. Nah, yang pertama ada git init. Seperti pada yang telah kita pelajari di pemrograman web, ketika kita buka terminal, sini ada git init. Git init adalah untuk menginisialisasi project agar bisa dicatat setiap ada perubahan yang kita lakukan. Nah, yang kedua ada git remote add origin, menghubungkan repository online kita ke remote server. Terus selanjutnya ada git remote v, menampilkan daftar semua remote repository yang dikonfigurasi saat ini. Keempat ada git status, menampilkan file apa saja yang disimpan dalam git kita. Di sini misalnya statusnya berhasil atau dia berwarna hijau atau gagal karena berwarna merah. Terus git add atau git add titik. Nah, di sini kalau git add kita bisa menambahkan 1, 2, kita bisa menambahkannya ke file index. Nah, kalau git add titik ini kita hanya mengetikkan git add titik, langsung tersimpan semuanya. Nah, git commit m atau ini git commit m ini memberikan catatan pada git yang mau kita simpan. Nanti pesannya dimasukkan ke dalam git ini di sini. Git commit strip m terus petik 2 pesannya. Nah, selanjutnya ada basic komponen React Native. Yang pertama ada komponen view. Komponen view ini untuk membungkus apapun dan bisa diubah sesuka hati, tapi tidak dapat menampilkan tulisan, hanya benda kosong saja. Yang kedua ada komponen text. Komponen teks adalah untuk komponen yang menampilkan sebuah teks. Yang selanjutnya ada komponen image, komponen yang menampilkan sebuah foto. Selanjutnya ada komponen text input, yaitu komponen yang menerima inputan dari user, misalnya dia masukkan username dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen scroll view. Komponen ini yaitu komponen yang memberikan efek scroll pada aplikasi. Selanjutnya ada komponen style sheet, tempat menyimpan style kita seperti CSS style sheet. Nah, penggunaan komponen.
app.js adalah sebuah komponen besar yang terdiri dari komponen-komponen kecil seperti status bar, save area view, scroll view, text, dan lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk ke yang terakhir, yaitu cara penggunaan komponen. Yang pertama, sini ada fungsional komponen, yaitu untuk membuat suatu fungsional komponen kita harus membuat sebuah function dulu. Bisa menggunakan arrow function atau yang lainnya. Setelah membuat function, kemudian export default function tersebut agar komponen tersebut bisa dibaca dari manapun. Yang kedua ada kelas komponen. Pertama, kita harus membuat kelas komponen, lalu extend komponen. Kita juga harus mengimport komponen yang diambil dari library React. Nah, segitulah pembelajaran yang bisa saya ambil dari pertemuan 5. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 5, untuk memenuhi pertemuan kelima, yaitu berupa tugas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.